Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa pada kesempatan kali ini, yang mana di kesempatan ini kita akan belajar membaca Al-Qur'an surah Al-Baqarah di halaman pertama ya. Halaman pertama di ayat pertama sampai ayat kelima, insyaallah. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar membaca Al-Baqarah dengan bacaan yang pelan. Kemudian setelah itu kita akan jelaskan ayat per ayatnya bagaimana cara membacanya. Namun sebelum kita mulai, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai menjelaskan ya cara membaca Al-Baqarah di ayat pertama sampai kedua ya. Pertama kita belajar tentang baca bismillah ya. Pertama huruf bismillah, huruf ba menjadi bi harokat i ya, dibaca bi ya, perhatikan harokat bawah. Kemudian huruf sinnya huruf sukun ya, maka dibaca bis. Huruf ma menjadi mi harokat i, maka dibaca mi. Bismi ya. Kemudian di depan huruf mi terdapat hamzah wasol atau hamzah penyambung antara kata bismi dan Allah ya, maka dibaca bismillah ya, tipis bismillah ya. Kenapa dibaca demikian? Karena huruf mi langsung melebur masuk ke dalam huruf lam di sini ya, karena terdapat tanda tasdid. Yang pertama ada hamzah wasol, yang kedua tanda tasdid atau tanda penekanan. Kemudian di atasnya terdapat alif kecil yang merupakan tanda dua harokat. Maka huruf lamnya ini harus dipanjangkan dua harokat. Contohnya bismillah, jadi agak panjang ya. Mil langsung masuk ya. Bismillahir. Nah, kemudian huruf hi di ujung, huruf ha menjadi hi harokat i, harokat bawah. Kemudian masuk kepada huruf ro dengan hamzah wasol sebagai hamzah penyambung. Kemudian lam dan juga huruf ro yang memiliki tasdid atau tanda penekanan. Seperti ini contohnya ya. Maka dibaca bismillahir hir ya. Hir langsung masuk huruf ro ya. Bismillahirrahmanir ya. Rahma. Kemudian huruf ha sukun dibaca rah. Bismillahirrah ya, rah. Kemudian huruf ma dibaca dua harokat karena ada alif kecil di atasnya, maka dibaca Bismillahirrahmanir ya, rahmanir ya. Kenapa huruf ni langsung melebur kepada huruf ro? Karena terdapat hamzah wasol dan juga huruf tanda tasdid ya, tanda penekanan. Maka langsung dibaca rahmanir. Bismillahirrahmanir. Rahmanir ya. Rahmanirrahim ya.
rahim. Ya, huruf hi dibaca kurang lebih 4 sampai 5 harokat karena terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian yaitu huruf mi, ya. Maka harus dipanjangkan, hi harus dipanjangkan sepanjang 4 sampai 5 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lihat lagi contoh ayat yang kita baca tadi. Ayat pertama, Alif Lam Mim. Baik, perhatikan alif yang pertama dibaca a, ya. Alif, ya. Itu adalah huruf asli dari Al-Quran, ya. Disebut alif. Kemudian lam dibaca 6 harokat, ya. Ini adalah huruf muqatta'ah atau huruf putus-putus dalam Al-Quran. Cara bacanya disebut satu persatu hurufnya. Alif, lam, mim, ya. Kemudian lamnya dipanjangkan sepanjang 6 harokat, ya. Alif, lam, ya, agak panjang, ya, karena ada tanda panjang 6 harokat. Kemudian antara lam dan mim terdapat tasdid, maka harus ditekan kurang lebih 4, ya, 4 harokat. Alif lam mim, ya, ditekan. Lam mimnya antara lam dan mim harus ditekan kurang lebih 4 harokat, ya. Kemudian mim dibaca juga sepanjang 6 harokat, ya. Alif lam mim. Seperti itu, ya. Agak dipanjangkan. Kemudian kita lihat lagi dzalika, ya. Kata dzalika, dza dibaca 2 harokat, ya, karena di atasnya terdapat alif kecil. Dzalika, dzalika, ya. Dzalikal. Kemudian huruf K langsung melebur ke huruf lam sukun. Kenapa? Karena ada hamzah wasol atau hamzah penyambung. Dzalikal, langsung, ya. Kal, dzalikal. Kita, ya, ta dibaca 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil yang merupakan tanda 2 harokat, maka dibaca dzalikal kitabu, kitabu, ya. La raiba, la dibaca 2 harokat karena terdapat alif di depan huruf la, maka dipanjangkan 2 harokat. La, dzalikal kitabu la, ya, la, jadi agak panjang 2 harokat, ya. La raiba, ya, roi dibaca 2 harokat atau diayun sekali karena terdapat ya sukun atau ya mati di depan huruf ro. La raiba, la raiba, la raiba fih. Huruf fi dibaca dipanjangkan 4 harokat atau 5 harokat, dipanjangkan karena berhenti, ya. Kalau tidak berhenti maka dibaca 2 harokat saja. Tapi karena berhenti maka harus dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. La raiba fih, ya, harus panjang, ya. Tapi kalau tidak berhenti maka dibaca 2 harokat. La raiba fihi hudal, ya, langsung baca, ya. Fihi hudal. Tidak berhenti maka dibaca 2 harokat. Tapi kalau berhenti 4 sampai 5 harokat, ya. Fih. Kemudian kita lanjut. Hudal, ya. Hudal. Huruf dan yang harokat an ini langsung melebur ke huruf lam karena ada tasdid atau tanda penekanan, maka langsung dileburkan. Hudal, bukan lagi hudan tapi hudal. Hudallil, ya. Hudallil. Ini huruf lam sukun, ya. Hudallil mut, ya, mut ditekan huruf tanya karena ada tasdid. Hudallil muttaqin, ya. Huruf qi dipanjangkan 4 sampai 5 harokat karena ada ya sukun sebelum huruf pemberhentian yaitu huruf nun, ya. Maka harus panjang 4 sampai 5 harokat. Hudallil muttaqin.
Baik, kemudian kita lihat lagi contoh berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, perhatikan alladzina, ya, alladzina, huruf al hamzah ya atau alif langsung melebur ke huruf lam ya. Alladzi, ya, langsung ditekan huruf lamnya karena ada tanda tasdid. Alladzi, kemudian dzi dipanjangkan 2 harokat karena terdapat ya sukun atau ya mati di depan huruf dzi, maka dibaca di ayun sekali atau dipanjangkan 2 harokat. Dibaca alladzina, ya, yu'minuna, kemudian huruf yu ada hamzah atau a yang sukun maka dibaca yu, bukan yu tapi yu ya, biasa yu. Ini huruf a ya, kemudian a mati maka dibaca yu. Minuna, nu dibaca 2 harokat karena terdapat waw sukun atau waw mati di depan huruf nu. Ini ya, maka dibaca yu'minuna. Ya, kemudian bil ghaibi, ya, ini huruf ba menjadi bi harokat i, bi ada hamzah di depannya, hamzah wasol, kemudian ada lam sukun, maka dibaca bil ghaibi. Ghoi dibaca dipanjangkan 2 harokat karena ada ya sukun ya, perhatikan. Bil ghaibi, ba menjadi bi harokat i. Wa yuqimuna, wa yuqi ya, wa yuqi, qi dipanjangkan 2 harokat atau di ayun sekali karena terdapat ya sukun atau ya mati di depan huruf qi ya. Perhatikan ini ya. Wa yuqimu, ya, mu dipanjangkan 2 harokat karena terdapat waw sukun atau waw mati di depan huruf mu ya. Wa yuqimunas, ya. Kemudian huruf na bertemu dengan hamzah wasol dan juga so yang memiliki tanda penekanan atau tanda tasdid ini ya. Maka na ini langsung melebur masuk ke huruf so ya. Contohnya wa yuqimunas salata, ya, salata, jelas ya. Wa yuqimunas salah, ya, la dibaca 2 harokat karena terdapat alif kecil di depan huruf la. Waw ini adalah waw yang tidak perlu dibaca ya, karena ini adalah kaidah penulisan. Wa yuqimunas salata, ini ta marbutoh dibaca ta ya. Wa yuqimunas salata. Nah, kemudian wa mimma, jadi yang ini huruf ma yang ini yang memiliki tanda tasdid harus ditekan ya, ditekan kurang lebih 2 sampai 3 harokat ya. Wa mimma, ya, kemudian karena ada alif di depannya harus dipanjangkan 2 harokat. Wa mimma, ya, jadi harus didengungkan ya. Mimma ditekan ya. Kemudian kita lihat lagi razaqnahum, ya, razaqnahum. Kemudian perhatikan huruf qa ini qalqalah atau huruf pantul, maka harus dipantulkan razaqo ya, razaqo ya, karena qa-nya qa sukun, maka dibaca razaqo. Nahum, na dipanjangkan 2 harokat karena terdapat ya alif kecil di atas huruf na, maka dibaca razaqnahum, razaqnahum, ya. Baik, yunfiqun. Perhatikan huruf nun sukun ketemu huruf fa, ya. Yunfiqun, ya, huruf ya sukun, ya, huruf ya ketemu huruf nun sukun, maka harus kemudian nun sukun ketemu huruf fa, maka harus didengungkan ya, dileburkan antara huruf nun dan huruf fa. Yunfiqun, ya.
didengungkan ya, didengungkan. Yunfiqun. Ya, didengungkan ya. Yunfiqun. Ya, perhatikan huruf ya kemudian ketemu huruf nun sukun ya. Dan huruf fa. Yunfiqun. Huruf ku dipanjangkan 2 harokat karena terdapat waw sukun di depannya ya. Terdapat waw sukun di depan huruf ku. Maka dibaca yunfiqun. Ya, karena dia harus berhenti huruf waw ini, maka dia harus dibaca huruf ku harus dibaca 4 sampai 5 harokat. Yunfiqun. Karena terdapat waw sukun sebelum pemberhentian ya. Sebelum pemberhentian huruf. Maka ku harus dipanjangkan 4 sampai 5 harokat ya. Yunfiqun. Baik. Kemudian kita lihat lagi contoh ayat selanjutnya. Walladzina. Ya, perhatikan. Walladzina. Huruf wa ketemu hamzah wasol dan juga lam yang bertasdid. Maka wa langsung melebur masuk ke huruf la. Wal. Wa bukan wa'al tapi wal langsung ya. Walladzina. Dzi dipanjangkan 2 harokat karena terdapat ya sukun di depan huruf dzi. Walladzina. Dzina ya. Baik, kita lihat. Yu'minuna. Kemudian huruf yu ketemu alif atau hamzah yang bersukun, maka dibaca yu. Yu'minuna. Nu dipanjangkan 2 harokat karena terdapat waw sukun ya di depan huruf nu, maka dibaca yu'minuna ya. Kemudian bima. Huruf ma dipanjangkan 5 harokat karena terdapat alif ya. Terdapat tanda panjang 5 harokat di atasnya ya. Dibaca bima'un ya. Dipanjangkan huruf ma-nya kurang lebih 5 harokat ya. Karena perhatikan tanda panjang di atasnya. Karena ketemu antara alif dan alif ya. Ketemu. Maka ini ada tanda panjang. Harus dibaca 5 harokat. Yu'minuna bima unzila ya, huruf u ketemu nun sukun ketemu huruf za ya, harokat i maka dibaca unzi. Harus berdengung ya, nun sukun ketemu huruf zi harus berdengung. Unzi. Unzila harus berdengung ya. Unzila ya. Jadi perhatikan huruf nun sukun ketemu huruf fa, nun sukun ketemu huruf za, maka harus didengungkan ya. Yu'minuna bima unzila ya. Ilaika lai ya, laika. Lai dipanjangkan 2 harokat karena terdapat ya sukun atau ya mati di depan la ya, maka dibaca ilaika. Unzila ilaika. Kemudian wa ma unzila sama lagi ya. Bima kemudian wa ma ya. Ma dipanjangkan 5 harokat ya. Wa ma unzila huruf nun sukun ketemu zi. Huruf za menjadi zi harokat i, maka harus didengungkan ya. Wa ma unzila. Kemudian min qablik. Nah, perhatikan huruf nun sukun ketemu huruf ko. Nun yang bersukun ketemu huruf ko. Harus berdengung. Min qablik. Min qablik. Nah, di depan huruf qaf terdapat ba. Ba yang sukun, maka ba harus dipantulkan atau qalqalah ya, pantul. Min qablik. Min qablik. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lihat lagi. Wa akhirati. Wa bil akhirati. Ya, bil langsung dibaca wabil ya. Wabil. A dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif kecil di atas huruf A. Ini huruf A ya. Ini huruf lam sukun, ini A. Maka dibaca wabil akhirati. Akhirati
ya. Hum ya, hum huruf mim sukun, hum yuqinun. Yu dipanjangkan 2 harokat karena terdapat waw sukun di depan huruf yu ini ya. Ya, yuqinuna ya, nun. Huruf nun dipanjangkan 2 harokat, nu ini ya, karena terdapat waw sukun di depan huruf nu ya. Yuqinun. Nah, huruf yang harokat a i u kalau dia berhenti atau di ayat terakhir, di kata terakhir, maka dia harus disukunkan. Misalnya seperti ini ya. Yuqinun, bukan yuqinuna tapi yuqinun. Oke, seperti itu ya. Baik, kita lihat ayat berikutnya. Kita baca dulu ya dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, mungkin pelajaran kita sampai di sini ya. Untuk halaman 5 atau di ayat kelima nanti di video selanjutnya karena durasinya terlalu panjang ya. Jika ada pertanyaan silakan layangkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian. Akhirul kalam kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.